Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berjumpa walaupun virtual. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang inna wa akhwatuha. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan atau menerangkan tentang salah satu materi nahwu, yaitu inna wa akhwatuha. Inna dan saudara-saudaranya. Nah, dalam mempelajari inna wa akhwatuha ini, kita akan merujuk kepada kitab An-Nahwu Tatbiqi karya Syekh Khalil Abdul Aziz. Inna wa akhwatuha adaduha sittatu ahrufin. Inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa laita wa la'alla. Inna dan saudara-saudaranya berjumlah 6 huruf, yaitu inna yang artinya sesungguhnya, anna sesungguhnya, ka'anna seperti, lakinna akan tetapi, laita andai, dan la'alla semoga. Inna memiliki peran, yaitu mengubah mubtada berubah menjadi isim inna, dan khobar mubtada berubah menjadi khobar inna. Jika jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar tersebut didahului oleh huruf inna dan saudaranya, maka itu mengakibatkan mubtada berubah menjadi isim inna yang berharokat fathah atau mansub, dan khobar mubtada berubah menjadi khobar inna yang berharokat domah tanwin atau biasa disebut dengan marfu. Nah, selanjutnya itu terdapat kalimat yang berasal dari mubtada dan khobar, kemudian diubah menjadi kalimat yang setelah dimasuki huruf inna. Contohnya berawal dari mubtada dan khobar, yaitu Zaidun mujtahidun. Kemudian dimasuki oleh huruf inna berubah menjadi inna Zaidan mujtahidun. Yang berawalnya mubtada dan khobar kemudian berubah menjadi dimasuki oleh huruf inna. Maka yang berawalnya Zaidun kemudian diubah menjadi Zaidan. Inna Zaidan mujtahidun menjadi mansub. Kemudian khobar inna yaitu menjadi marfu. Kemudian selanjutnya yaitu akhuka dzu ilmin, diubah menjadi inna akhaka dzu ilmin. Selanjutnya yaitu at-talibani mujtahidani. Kemudian diubah setelah dimasuki huruf inna yaitu menjadi innat talibaini mujtahidani. Selanjutnya yaitu tentang makna-maknanya dan contoh. Yang pertama yaitu inna, yaitu fungsinya sebagai penegasan huruf, penegasan terhadap khobar dan mubtada supaya tidak ada keraguan tentangnya, dan juga untuk mengokohkan pembicaraan. Misalkan contoh dari firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ghafurur rahim, yang artinya sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, kata rahim itu marfu dengan domah tain, dan kata Allah innallaha yaitu
kata Allahnya itu mansub, yaitu ditandai dengan adanya fathah. Maka menjadi innallaha ghafurur rahim. Sama seperti tadi yang contoh sebelumnya, yaitu inna zaidan mujtahidun. Selanjutnya yang kedua yaitu anna, yang fungsinya itu berguna untuk penegasan huruf juga. Seperti contoh dalam firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, a'lamu annallaha syadidul iqab, yang artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Nah, menetapkan huruf anna itu harus mendahului atau berada di depan sesuatu, kecuali contoh sarroni, yasurruni, a'jabani, alimtu, ta'allamtu min. Dan itu adalah huruf masdar yang menafsirkan atau ditafsir bersama isim. Dan khobarnya itu dengan masdar menjadi posisi rofa, nasob atau jar dengan memperkirakan posisinya dalam kalimat tersebut. Kemudian tadi pada surat Al-Maidah ayat 98, a'lamu annallaha, setelah anna kata Allahnya itu mansub. Kemudian khobar inna yaitu syadidul iqab, syadid domah atau marfu. Selanjutnya yang ketiga yaitu ka'anna atau at-tashbih, berguna untuk penyerumpamaan. Dapat contoh dalam firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyu. Itu terdapat pada surat An-Nur ayat 35 yang artinya kaca itu seakan-akan bintang yang berkilauan. Jadi kata ka'anna di sini kaca itu seakan-akan, az-zujajatu ka'annaha kaukabung durriyyu, seakan-akan bintang yang berkilauan. Jadi ka'anna itu bergunanya untuk penyerumpamaan, menyerumpamakan dengan sesuatu. Kemudian ada contoh lain yaitu ka'anna Muhammadan asadun, Muhammad bagikan singa. Nah, bagaikan singa di sini maksudnya adalah bukan Muhammad itu singa, namun Muhammad bagikan singa itu dicontohkan atau diserumpamakan dalam hal keberanian. Muhammad itu dalam hal keberanian itu seperti singa yang berani, gagah, dan lain sebagainya. Yang keempat ada lakinna, yaitu berguna untuk pembetulan atau menyangkal. Dari lakinna itu sendiri artinya akan tetapi. Nah, ini adalah komentar atau dalam pembicaraan, yaitu dengan menaikkan apa yang dibayangkan dari pembicaraan sebelumnya. Jadi terdapat pembetulan atau penyangkalan. Contoh, Zaidun ghaniyun lakinnahu bakhilun, yang artinya Zaid itu kaya tetapi kikir atau pelit. Jadi terdapat sangkalan, Zaid itu kaya tapi akan tetapi pelit atau tidak mau berbagi. Zaidun ghaniyun lakinnahu bakhilun. Lakinnahu, hu-nya itu kembali kepada Zaidun. Sesungguhnya itu gambaran bahwa Zaid dengan kekayaan itu berasumsi sesungguhnya mulia atau murah hati. Maka
gambaran atau ilusi ini dihapus dengan perkataan lakinnahu bakhilun, tetapi pelit. Kemudian ada contoh firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Yang kelima yaitu laita. Fungsinya untuk berandai-andai. Fungsinya juga untuk meminta sesuatu yang bisa dibilang mustahil atau tidak mungkin terjadi. Contoh yang pertama yaitu contoh sesuatu yang mustahil atau tidak mungkin terjadi. Itu terdapat dalam firman Allah Ta'ala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Yang artinya, wahai sekiranya aku berada bersama mereka, tentu aku akan mendapat keberuntungan yang besar pula. Maksudnya, beroleh harta rampasan yang banyak. Surat An-Nisa ayat 73. Dan selanjutnya terdapat dalam perkataan syair yang berbunyi ala laita syababa ya'udu yawman fa ukhbirahu bima fa'alal mashibu, yang artinya andai masa muda bisa kembali lagi, pasti aku beritahu mereka apa yang aku alami di masa tuaku. Dan contoh yang kedua yaitu contoh sesuatu yang sulit diwujudkan. Terdapat dalam firman Allah Ta'ala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya laita lana misla ma utiya Qarun. Yang artinya, seandainya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun dalam masalah keduniawian. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan, yakni bagian yang besar, yang sangat banyak keberuntungannya. Yaitu tertuang dalam surat Al-Qasas ayat 79. Ada pula contoh dari perkataan pensyair, yaitu laitali alfa dinar. Seandainya saya punya 1000 dinar. Jadi kata-kata itu berandai-andai. Fungsi dari kata laita ini. Selanjutnya yang keenam yaitu la'alla. La'alla sendiri artinya itu semoga. Biasa digunakan untuk mengharapkan atau berharap. Maksudnya adalah menunggu hasil atau sesuatu yang terjadi. Mengharapkan suatu kemungkinan yang terjadi. Sesuatu yang baik, yang insya Allah barangkali berhasil. Terdapat contoh dalam firman Allah Ta'ala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La'allallaha yuhdisu ba'da dhalika amra. Yang artinya, barangkali Allah mengadakan sesudah itu, sesudah perceraian itu, yaitu sesuatu hal yang baru, yaitu rujuk kembali dengan istri yang telah dicerainya, jika talak yang dijatuhkannya itu baru sekali atau 2 kali. Itu contoh dari surat At-Tolak ayat 1. Jadi, la'allallaha yuhdisu, barangkali Allah mengadakan sesudah itu, mengadakan sesuatu yang terjadi setelah perceraian, barangkali rujuk ataupun yang lainnya. Jadi ada suatu harapan yang digunakan dari kata la'alla ini. Kemudian contoh lainnya yaitu la'allallaha yarhamuna. Semoga Allah menyayangi kita. Kemudian
Bisa juga digunakan untuk seperti belas kasihan ataupun menunggu sesuatu yang dibenci, sesuatu yang makruh. Yaitu contoh kalimatnya yaitu la'allal aduwa qadimun, yang artinya semoga musuh segera datang. Kemudian contoh yang kedua, la'allan nahra yughriquz zar'a, semoga sungai menenggelamkan ladang. Jadi ada harapan. Kalau harapan menunggu sesuatu yang dibenci, yaitu contohnya itu semoga musuh segera datang. La'allal aduwa qadimun. Kemudian sudah lama kemarau, kemudian supaya sungainya basah lagi, subur lagi, yaitu ada harapan semoga sungai menenggelamkan ladang itu supaya tanaman subur kembali. La'allan nahru yughriquz zar'a. Jadi inna wa akhwatuha yaitu intinya terdapat 6 huruf, yaitu inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla, yang mempunyai fungsinya masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ungdur makola wala tangdur mankola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.